Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Kali ini, Bang Sultan Diko akan melanjutkan cerita yang berjudul Suku Primitif Kanibal. Penulis cerita, Sultan Diko. Part 8. Selamat menyaksikan. Astaga, Bella, ia berlari dengan cepat karena sesuatu sedang memburunya. Apa yang terjadi padanya? Bella, panggilku. Jo, lari, teriak Bella, sambil berlari tanpa menoleh. Aku terheran-heran melihat Bella berlari sekencang itu. Sampai-sampai ia tidak memperdulikan panggilanku. Seketika itu jantungku berdetak lebih kencang. 2 ekor serigala sedang mengejar Bella. Selain kelaparan, sepertinya hewan buas ini sangat terlatih. Tidak seperti binatang buas pada umumnya, yang cenderung mengejar secepat-cepatnya, kemudian menerkam. Mereka berpencar berbagi tugas. Yang satu memburu dan yang lainnya lagi melesat dengan cepat dari sisi, seolah ingin menyergap dari arah yang berlawanan. Seketika itu pula tanganku secara refleks mengambil sepotong kayu yang telah aku berikan belati di ujungnya. Dengan sekuat tenaga, tombak itu melesat dengan tepat mengenai telak di dadanya. Seekor telah tergeletak tak berdaya, tinggal satu lagi. Setelah mengambil senjata itu, aku kembali berlari menyusul Bella. Langkah kaki terhenti tatkala melihat gadis berdarah ningrat itu berjalan mundur perlahan karena telah dihadang oleh serigala yang satunya. Aku memberi isyarat pada Bella agar berjalan mengecoh. Ia menganggukkan kepala tanda memahami apa yang aku maksud. Secepat burung Raja Wali menerkam, secepat itu pula tombak melesat. Sasarannya tepat mengarah punggung bagian belakang tubuh Bella. Bersamaan dengan itu sang serigala menyerang dengan lapar. Dan bruk, Bella menjatuhkan diri ke sisi kanan, tubuhnya terjatuh menghempas tanah. Tombak itu melesat, mengenai sasaran dengan jitu. Serigala pun tumbang dan menghembuskan napas terakhir. Bola mata Bella membulat, seolah tak percaya dengan kemampuan yang baru saja aku pertontonkan. Ia berdecak kagum menyaksikan aksi yang terbilang heroik itu. Jo, kau hebat bisa melakukan itu semua, ujar Bella. Aku mengambil kembali tombak tanpa menghiraukan ucapannya. Kemudian mencabut tombak yang tertancap di tubuh serigala itu. Bella, ini bukan saat yang tepat untuk kau memujiku. Martin telah tiada, kita harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Robert dan Maggie, ucapku, sembari membersihkan ujung tombak yang penuh dengan darah. Entah mengapa aku seolah merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasi kami. Seketika itu juga, tiba-tiba aku seolah mendengar suara berdengung menerobos angin. Dengan sigap aku menarik tubuh Bella dan bersembunyi di balik pohon. Benar saja sebuah anak panah melesat hampir mengenai gadis berdarah ningrat itu. Bella yang tadinya terkejut, merasa ingin marah karena ditarik secara paksa olehku. Kembali berdecak kagum, bola matanya yang indah menatap lekat ke wajahku, senyuman manisnya mulai terlihat kembali. Apalagi perburuan kali ini membuat kami begitu dekat. Tubuhnya yang bersandar di sebatang pohon, kemudian aku memeluknya dari depan, membuat jantung kami berdetak lebih kencang. Deru napasnya terasa panas, saat mendengus di balik daun telinga, aku yakin ia juga merasakan getaran hebat itu. Entah perasaan macam apa ini. Yang jelas dia datang dalam kondisi tak tepat. Ini bukan waktu yang tepat untuk merasakan getaran hebat itu. Perasaan aneh ini kemudian terpecahkan oleh suara Bella. Jo,
Bagaimana bisa kamu melakukan ini semua dengan begitu hebat? Tanya Bella, padaku. Aku tak tahu, semua ini aku lakukan begitu saja. Tapi sudahlah, ini bukan waktu yang tepat untuk kita berdebat, jelasku, pada Bella. Jujur, semua kejadian yang aku saksikan pembangkit keberanian yang berkali-kali lipat. Tidak ingin mati sia-sia menjadi tumbal kebiadaban suku Kulina. Itulah salah satunya yang memacu adrenalin untuk melakukan perlawanan. Setidaknya berusaha melawan kebatilan, berserah pada Sang Pencipta alam semesta untuk sebuah hasil akhirnya. Suatu perjuangan tidak akan pernah sia-sia, sebuah proses tidak akan mengecewakan hasil. Masalah hanyalah segelintir rintangan untuk menuju pertumbuhan kualitas diri. Maka dari itu, jangan pernah menyerah dalam perjuangan. Hei, Kombe, Kunaro, Aro Ambe. Aku kembali menyerukan kalimat itu, untuk membangkitkan semangat dan keberanian yang lebih berkobar. Jiwa patriot Papua tertanam dalam sanubari, darah suku Korowai mengalir dalam jiwaku. Hal inilah yang membuat keberanian itu semakin nyata. Sampai di sini tanpa kami sadari, sebuah bola mata beringas sedang mengintai. Tapi hal itu sudah aku ketahui sebelumnya. Sebuah anak panah kembali melesat menyerang kami, bahkan bertubi-tubi menghujam. Aku dan Bella berlari untuk menyelamatkan diri. Tidak ada yang dapat aku lakukan, karena lesatan anak panah itu sepertinya dari beberapa penjuru. Bahkan mereka pun tak terlihat. Hanya berlari dan sesekali berlindung di balik pepohonan, itulah yang dapat kami lakukan. Diserang oleh orang-orang yang tak tampak, membuatku kewalahan. Bella, kita harus berpencar, untuk memancing mereka agar keluar dari persembunyiannya, ucapku, pada Bella. Bella sepertinya tak ingin melakukan hal itu, berat baginya untuk meninggalkanku. Namun ini semua harus dilakukan untuk memancing mereka keluar dari persembunyian. Tapi, Joe, aku takut. Hal semacam itu normal dilakukan oleh kaum perempuan, mengingat serangan anak panah ini begitu luar biasa hebatnya. Percayalah Bella, semua ini akan baik-baik saja. Ucapku, meyakinkan Bella. Tanpa menunggu jawaban Bella, aku kemudian berlari ke arah yang berlawanan. Gadis berdarah ningrat itu hanya menatapku dari kejauhan. Ada kekhawatiran dari sorot matanya. Namun nahas, dalam pelarian itu aku terkena anak panah di bagian punggung belakang. Benda tajam itu menembus di dada sebelah kananku. Anggur, aku merintih kesakitan, anak panah yang menembus dadaku. Terasa sangat perih dan menyakitkan. Joe, teriak Bella, memanggilku. Aku sempat melihat buliran air mata membasahi dinding pipinya. Serok, 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 suara langkah kaki, di balik semak-semak menuju ke arahku. Tamat sudah riwayatku, dua orang suku mendekat dengan busur panah yang siap membidik. Sementara di sisi lain Bella sudah tertangkap terlebih dahulu oleh dua orang lainnya. 4 orang ini sangat beringas. Perlahan aku berdiri melepas tombak yang aku pegang, kemudian mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Sambil sesekali melirik ke arah tombak yang tergeletak di tanah. Belum sempat aku berpikir untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba muncul 2 orang lagi dari sebelah belakangku. Ke-6 orang ini semuanya menggunakan topeng. Berpakaian yang terbuat dari kulit binatang buas, ada seuntai selendang yang melilit di tubuh mereka lengkap dengan mahkota yang terbuat dari buru-burung. Aku dan Bella digiring menuju sungai Amazon, sepertinya mereka bukan dari suku Kunila. Lantas siapakah orang-orang bertopeng ini? Sangat misterius,
Belum selesai satu masalah malah petakan baru datang melanda. Sahabat terkasih, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, ya. Bersambung.